Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita pada saat ini akan terus mengkaji novelty kebaruan-kebaruan dari berbagai model peluang yang kita inventarisir, yang kita ciptakan, lalu kita kembangkan untuk menjadi suatu novelty yang menarik. Kali ini suatu model peluang yang sebelumnya kita bahas, yaitu Hulk Logistics New Weibull Parameter Distribution, akan kita gunakan sebagai landasan untuk menghasilkan suatu novelty, yaitu the novelty Hulk Logistics EX Power Rado Institute Distribution. Dalam teori sebelumnya dapat dikatakan bahwa suatu model peluang Hulk Logistics New Weibull Pareto itu dihasilkan dari suatu teknik Hulk Logistic G Generator dengan baseline distributionnya adalah New Weibull Pareto Distribution. Nah, dengan konsep yang sama kita akan gunakan teknik yang sama Hulk Logistic Generator, tetapi baseline-nya kita ganti dengan EX Power Rado Institute Distribution, yaitu suatu model peluang yang dihasilkan oleh Rado Institute yang memiliki 3 parameter. Bagaimana ceritanya? Kita coba ikuti kajian-kajian yang kita sampaikan berikut. Oke, kita langsung saja pada R kita. Data suatu riset data yang kita gunakan sebelumnya akan kita gunakan kembali untuk mencoba menghasilkan novelty atau kebaruan dari suatu model. Di data yang kita gunakan, data COVID di New Jersey. Setelah data kita peroleh, kita tahu bahwa ada suatu teknik untuk menghasilkan fungsi densitas peluang, yaitu Hulk Logistic G Generator. Di mana fungsi densitas peluangnya adalah 2 kali GX kecil dibagi dengan 1 tambah 1 kurang GX pangkat 2. Sedangkan kumulatifnya dapat dihasilkan dengan cara GX besar atau kumulatif dibagi dengan 1 tambah 1 kurang GX. Nah, GX kecil dan GX besar adalah baseline distribution. Nah, dalam hal ini, baseline distribution yang kita gunakan adalah satu model peluang yang dihasilkan oleh Rado Institute yang memiliki parameter 3, yaitu EX Power Rado Institute Distribution. Dengan fungsi densitas peluangnya dapat Anda lihat seperti yang kita tampilkan. Ada 3 parameter di situ. Dan GX besarnya kumulatif dapat Anda lihat di situ juga memiliki 3 parameter. Nah, GX kecil dan GX besar ini masukkan ke dalam Hulk Logistics G Generator akan menghasilkan suatu model peluang yang kita sebut dengan Hulk Logistics ER Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Oke, distribution. K sama dengan 2. Fungsi densitasnya seperti ini. Nah, ini fungsi densitasnya nih. Oke. Fungsi densitas peluang dari Hulk Logistic EX Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Dan ini adalah kumulatifnya. Lalu seperti biasa kita bangun suatu coding untuk log logistik. Nah, ini dia coding untuk log logistik. Coba kita runkan saja, kita runkan. Kita lihat apakah dia oke jalan. Setelah dia jalan, kita intip dengan menggunakan optim parameter-parameter yang dihasilkan dengan menggunakan 1 untuk parameter 1, 1 parameter 2 dan 0,01 parameter 3. Kita run. Nah, setelah kita run, kita intip hasilnya. Copy. Kita paste di sini. Nah, ini ya parameternya. Parameter 1 0,68, parameter 2 0,16, parameter 3 0,02 konvergen dengan nilai minus log likelihood 1061,623. Nah, setelah parameter kita dapatkan, kita akan uji biasa dengan menggunakan density plot dan cumulative plot. Dengan terlebih dahulu memberitahu nama parameter 1 alfa, parameter 1-nya adalah alfa, parameter 2 adalah beta, parameter 3 delta.
Kita susun dengan urutan kita sebut dengan par, di mana per 1 nanti alfa, per 2 beta, dan per 3 delta. Oke, ini susunannya. Sehingga nanti dalam fungsi densitas kalau ada per 3 itu namanya delta pasti. Per 1 itu namanya nanti alfa, per 2 namanya beta. Lalu kita gunakan komponen-komponen untuk uji density plot dan cumulative plot, di mana XI biasanya kita gunakan untuk density plot, XX atau short data, urutan data dari kecil ke besar itu digunakan untuk cumulative plot. Sedangkan ini adalah kumulatif hampiran dengan rumus I kurang 0,5 per N, di mana I adalah bilangan 1 sampai banyaknya data. Jadi kalau datanya 100, 1, 2, 3 sampai 100. Lalu kita jalankan komponen-komponen tadi, kita run. Fungsi densitas dan kumulatif kita runkan saja. Dengan catatan untuk fungsi densitas kita gunakan XI. Oke, jangan lupa setiap X kita gunakan XI untuk fungsi densitas. Dan kumulatifnya itu kita gunakan XX. Jadi kalau kumulatif jangan lupa kita gunakan XX. Oke, tetapi untuk coding log likelihood tetap kita gunakan X. Kalau coding log likelihood kita gunakan X. Jadi hati-hati di sini, jangan sampai salah. Kalau densitas, fungsi densitas kita gunakan XI. Kalau kumulatif kita gunakan XX. Dan fungsi dari log likelihood-nya kita gunakan tetap X. Nah, ini untuk coding log likelihood. Nah, kita coba jalankan uji density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Dan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kita coba runkan, apakah hasilnya bisa dikatakan baik atau tidak, kita lihat. Wah, itu dia. Yang berwarna oranye itu kita lihat, itu sangat cantik menangkap histogram. Dan yang putus-putus oranye itu menangkap kumulatif hampiran. Jadi saya rasa apa yang kita sampaikan berkali-kali dalam Rado Institute ini, kita tetap konsisten untuk menghasilkan novelty yang bukan kaleng-kaleng, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, dan kita bisa bandingkan dengan model-model peluang lainnya. Oke, jangan ragu untuk terus bergabung sama Rado Institute. Masuk terus ke dalam www.radoinstitute. Anda akan mendapati berbagai hal yang menarik tentang berbagai riset tentang statistik. Jumpa lagi, saya Rado Yendra dan Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.